kita akan belajar untuk bagaimana memelihara kesehatan anak. Subhanallah, seorang ibu dia memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan rumah tangga, apalagi dalam diri seorang anak ya. Terkadang seorang ibu dia menjadi guru bagi anak-anaknya, dan terkadang seorang ibu juga menjadi perawat bagi anak-anaknya. Maka di antara tugas seorang ibu di dalam rumah keluarga muslim adalah di antaranya ia berusaha untuk menjaga kesehatan anak-anaknya. Yang bisa dilakukan dari seorang ibu untuk bisa menjaga anak-anaknya di antaranya adalah mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah anjurkan di dalam makan dan minum. Jadi ini untuk kita memelihara kesehatan anak, di antara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengikuti apa-apa yang Rasulullah SAW telah anjurkan dari masalah makan dan minum. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita memakan makanan yang halal dan thayyib. Subhanallah. Ini Islam adalah agama yang mengatur semua sendi kehidupan manusia. Sampai-sampai dalam hal urusan makan saja, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita semuanya untuk membiasakan anak-anak kita memakan sesuatu yang halal. Bukan hanya halal, tapi juga thayyib. Ya. Karena ada makanan yang halal tapi tidak thayyib. Maka dari itu, tugas kita seorang ibu memilah-milah lagi kira-kira makanan apa, menu apa yang bisa dihidangkan di keluarga masing-masing, khususnya untuk anak-anak, apalagi anak-anaknya itu anak-anak penghafal Al-Quran. Misalnya di rumahnya ada anak yang sedang menghafal Al-Quran. Maka pastinya kita harus bisa menyiapkan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Tidak, makanan halal dan thayyib itu tidak harus mahal. Ya. Kita bisa menyiapkan kurma ya di dalam rumah kita masing-masing. Kita bisa menyiapkan susu kambing kalau ada ya di dalam rumah kita masing-masing untuk anak-anak. Kita bisa menyiapkan makanan-makanan yang memiliki gizi yang bagus ya. Karena semuanya itu adalah ibadah ya, perintah dari Allah Azza wa Jal. Begitu pula kita tahu bahwasanya dalam urusan makan dan minum ya, Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Kata Rasulullah SAW, seorang anak Adam itu tidaklah memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Ya. Padahal ukuran anak Bani Adam dalam masalah makan bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Untuk urusan makan ini cukup beberapa suap saja, minimal tulang punggungnya bisa ditegakkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa in kana la mahalah, kalaupun memang dia harus makan lebih dari beberapa suapan, maka ingatlah fasulusun li ta'amihi. Ini kaidahnya dalam makan dan minum, kita katakan kepada anak-anak kita. Sepertiga untuk makan. Jadi lambung manusia itu sepertiga untuk makan. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minum. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga untuk bernafas. Nah, teman-teman, mari kita menjadi ibu yang cerdas dalam memilah dan memilih makanan untuk anak-anak kita. Kalau bisa jangan makan makanan yang junk food ya. Pilih makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang menyehatkan. Pilih sayur-sayuran, pilih buah-buahan. Karena semuanya akan berdampak kepada anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memberikan yang terbaik ya dalam hal makan dan minum bagi anak-anak kita, dan jauhi terutama minum-minuman yang banyak pewarna ya, minum-minuman yang di situ ada pemanis buatan. Kita jauhi sejauh-jauhnya untuk anak-anak kita ya, karena itu akan menimbulkan dampak.
Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita juga bisa dalam menjaga kesehatan anak-anak dimulai dari makanan dan minuman. Kita katakan kepada anak-anak kita bahwasanya Rasulullah SAW ketika meminum itu bernafas 3 kali sewaktu beliau minum. Jadi tidak langsung satu tegukan, tapi beliau jadikan beberapa tegukan. Ya. Dan kita ajarkan, kalau memang anak-anak kita belum bisa, kita ajarkan, kita contohkan terlebih dahulu. Ya. Dan juga tidak boleh yang namanya bernafas di wadah atau di gelas. Jadi kalau kamu mau bernafas, nafas dulu di luar gelas, maka baru kemudian setelah itu minum lagi. Ya. Kenapa minumnya harus bertahap? Kata Rasulullah SAW, karena ternyata ketika minumnya itu bertahap, tidak sekali tegukan, itu bisa lebih nikmat dan lebih menjaga dari sakit. Lihat, tujuan Rasulullah SAW memerintahkan agar minum itu tidak sekali teguk, ya. Tujuannya adalah agar bisa lebih menjaga dari sakit. Subhanallah, ya. Kemudian kita juga bisa mengajarkan dalam hal bab minum, ya, dan makan. Untuk kesehatan anak-anak, kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau minum itu duduk, kalau makan duduk, ya. Minum dan makan duduk, ya. Karena banyak, ya, sekarang orang sudah tidak lagi melihat, ya, posisi dia makan dan minum nyantai saja, makan berdiri santai saja, padahal makan itu duduk, minum itu duduk, dan semua kembali untuk kesehatan kita masing-masing. Subhanallah, saya pernah membaca sebuah artikel, ya. Ternyata kalau orang minumnya berdiri, ya, itu penyaring yang ada di dalam tubuh itu katanya terbuka, ya, sehingga sehingga tidak menyaring dengan sempurna. Tapi kalau misalnya dia duduk, penyaringan dalam tubuh itu tertutup sehingga bisa menyaring kotoran-kotoran yang dari air minum yang dari luar, dan itu bermanfaat untuk ginjalnya. Subhanallah. Kemudian langkah yang selanjutnya juga untuk menjaga kesehatan anak-anak dalam bab makan dan minum yang perlu diperhatikan oleh orang tua, membiasakan anak-anak makan dan minum menggunakan tangan kanan. Subhanallah. Lihat betapa betapa saya tuh kadang sedih, ya, kalau misalnya melihat pas di luar ada banyak sekali orang-orang yang sudah tidak lagi menghiraukan minum tuh dengan tangan kiri, ya. Karena tidak dibiasakan oleh orang tuanya dari waktu kecil untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Maka tugas kita saat ini, katakan kepada anak-anak kita, nak, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Karena kalau makan pakai tangan kiri, syaitonnya masuk, ya. Dan juga makan disertai dengan doa, ya. Kita katakan juga kepada anak-anak kita, ini semuanya kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Kemudian dalam bab, setelah kita tahu, ya, bagaimana makan dan minumnya Rasulullah SAW, kemudian kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita agar tidur dengan segera. Ya, ini untuk menjaga kesehatan juga. Ya, kalau misalnya memang tidak ada kegiatan apapun, ya, ba'da isya, maka seharusnya seluruh keluarga yang ada di rumah itu dia tidur, ya. Tidur, dan ketika tidur kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya tidurnya itu posisinya miring ke kanan. Karena ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan tentunya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan tidur miring ke sebelah kanan? Karena ini bermanfaat juga untuk kesehatan diri kita dan anak-anak kita. Subhanallah, ya. Kemudian yang bisa kita lakukan teman-teman sebagai orang tua, ya, dalam menjaga kesehatan anak-anak kita, diantaranya menjauhkan anak-anak kita, ya, ketika ada penyakit menular, ya. Jadi Rasulullah SAW beliau telah meletakkan satu kaidah umum, ya, bagi seluruh umat ini, baik dewasa maupun anak-anak, ya, bahwa orang yang sedang menderita penyakit menular itu dilarang berinteraksi dengan orang lain, ya, yang sehat.
Dan subhanallah, ini anjuran Rasulullah SAW ini untuk kebermanfaatan semuanya, ya, dan tidak saling menularkan. Subhanallah. Dan ketika ada orang yang sakit dalam sebuah negeri, maka dia tidak boleh untuk keluar dari negeri tersebut. Orang yang dari luar negeri tersebut juga tidak boleh masuk ke dalam sebuah negeri di mana di situ ada penyakit menular atau istilahnya lockdown-nya. Ini tuh ajaran Islam, subhanallah. Maka kita ajarkan juga kepada anak-anak, nah, kalau kamu sakit maka jaga baik-baik, jangan sampai penyakitmu itu menular kepada orang lain. Dan kalau misalnya ada kawanmu yang sakit, ada lingkungan atau masyarakat di situ ada penyakit, maka jangan datangi lingkungan atau masyarakat tersebut, karena ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Jadi benar-benar apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita semuanya, teman-teman, ternyata itu adalah kebaikan bagi umatnya. Subhanallah. Ya. Dan kalaupun teman-teman misalnya ternyata Allah takdirkan anak-anak kita sakit, maka kita sebagai orang tuanya kita bisa mengobati anak yang sakit tersebut, ya. Subhanallah, apa yang bisa kita lakukan dari mengobati anak-anak yang sakit, karena pengobatan ini ternyata sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ini pasti ada obatnya. Fa idza asabat dawa, apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan aturannya, ya, maka niscaya Allah akan menyembuhkan, ya, niscaya sembuh biidnillahi ta'ala. Fa idza asabat dawa adda bari'a biiznillahi azza wajal. Lihat, kalau semua obat itu ada aturannya. Tidak asal kita minum, sampai herbal juga ada aturannya. Ya, maka kita lihat juga aturannya seperti apa, berapa kali sehari. Jangan asal kita minum. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya semuanya ada obatnya dan sesuai dengan penyakitnya. Ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, ya, ketika Rasulullah SAW didatangi orang Badui, ya, dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah kami berobat? Kemudian Rasulullah SAW menyuruh, ya, orang Badui itu dengan mengatakan, tadawaw fa innallaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan ghairu da'in wahid. Qalu lahu wa ma huwa? Qala al-haram. Kata Rasulullah SAW, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan baginya obat, kecuali satu jenis penyakit. Mereka bertanya, apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-haram, pikun. Pikun itu tidak ada obatnya, ya. Nah, agar kita tidak pikun, maka kita jaga akal kita. Caranya seperti apa? Di waktu muda kita senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Di waktu muda kita senantiasa membaca Al-Quran, ya. Itu di antara cara agar kita tidak diberikan kepikunan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara obat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, pernah beritahu kepada kita semuanya, di antaranya, ya, dengan habbatus sauda. Ya, habbatus sauda itu kata Rasulullah SAW ada obat bagi segala obat. Lihat, Rasulullah mengatakan obat bagi segala jenis penyakit, kecuali apa? Kecuali kematian. Ya. Dan saya yakin sampai akhir kiamat nanti, ya, sampai kiamat itu tiba, obat habbatus sauda ini, ya, habbatus sauda ini, jintan hitam ini akan, mungkin kalau misalnya ada yang ini, ya, ada yang meneliti, itu subhanallah akan banyak memberikan manfaat biidnillahi ta'ala. Maka jangan tinggalkan habbatus sauda, tapi jangan pula kita setiap hari tidak sakit kita konsumsi terus, ya. Karena habbatus sauda itu obat, ya. Maka sesuaikan dengan penyakit kita dan aturannya pun harus jelas, ya.
Kemudian di antara obat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya perintahkan untuk kita, di antaranya juga teman-teman, ada yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebutkan bahwasanya kata beliau, kalau ada anak-anak yang sakit maka coba diruqyah. Ini obat juga ya. Coba diruqyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya ketika itu kedua anak Ja'far bin Abi Thalib ya dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melihat keduanya itu terlihat lemah sekali. Ya. Maka pengasuhnya ya mengatakan bahwasanya anak ini terkena mata hasud. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ya untuk dibacakan bacaan-bacaan ruqyah, kemudian menyuruh juga untuk memintakan wudu ya. Di riwayat lain kalau ada orang kena hasud ya maka orang yang menghasudi itu dia disuruh wudu ya, dan air wudunya itu dipakaikan mandi bagi yang sakit. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang teman-teman hati-hati dengan mata ain, namanya ain ya. Ain itu penyakit yang ditimbulkan dari mata yang hasad ya. Dan biasanya penyakit ini tanpa banyak disadari oleh orang tua ya. Padahal kalau dia jeli dalam melihat ciri-ciri ain, maka dia akan tahu ya ternyata oh ini tuh sakitnya itu ain ya. Biasanya di antara ciri globalnya, ciri besarnya ya, nanti pembahasan ain itu panjang ya. Di antaranya sudah dilihat dari medis tidak ada apa-apa, tapi ternyata dia sakit ya, merasakan anggota tubuhnya itu ada yang sakit. Nah ini biasanya ain. Atau misalnya anak kecil nih, pagi harinya biasa-biasa saja, sehat walafiat ya. Tiba-tiba malam hari itu teriak-teriak, malam hari itu ngeriang, apa ya bahasa Jawa nih, rewel ya, rewel. Dikasih ini tidak mau, dikasih minum tidak mau, wah ini semakin menjadi-jadi. Nah biasanya itu juga biasanya terkena ain. Dan ain ini teman-teman ya, mata yang hasud ini juga bisa didapatkan anak kecil dari orang tuanya ya, dari neneknya, dari orang-orang di sekitarnya ya. Maka hati-hati dengan penyakit ain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya penyakit ain ini ya bisa menjadikan unta masuk ke dalam qidr, masuk ke dalam wajan, masuk ke dalam panci ya, sakit unta, dan bisa menyebabkan ya biidnillahi ta'ala atas izin Allah seseorang yang kena ain ini akhirnya masuk kubur, maksudnya meninggal dunia ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa, di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, doa apabila ada anggota badan kita sakit, maka kita bacakan Bismillah 3 kali ya. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, itu 7 kali dibaca. Hitungan 3 dan 7 itu termaktub di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada hitungannya tuh ada ya. Kan kalau dalam beribadah kita kalau misalnya di situ ada hitungan ya dan jelas hitungannya sahih, maka kita ikuti. Tapi kalau memang tidak ada hitungan, dibuat-buat hitungannya, baca 1000, baca 500, baca 200, tidak ada nasnya, tidak ada kabar dari Rasulullah SAW, maka kita tidak perlu mengikutinya. Taib. Kemudian suatu hari pernah Jibril ya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Dan Jibril melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedang sakit, maka kemudian dia mendoakan ya, meruqyah Nabi kita Muhammad SAW dengan doa Bismillahi urkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin wa ainin hasid. Bismillahi urkika Allah yashfika. Nah doa-doa ini juga bisa kita pakai untuk mendoakan anak-anak kita ketika sakit. Atau doa Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, ini juga bisa kita pakai untuk orang-orang yang sakit ya. Jadi subhanallah,
ternyata banyak juga ya doa-doa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan ya, kepada kita semuanya untuk mendoakan apabila anak-anak kita sakit ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan juga teman-teman, berikan kepada anak-anak kita ketika sakit, katakan kepada anak-anak kita, nak, yang memberikan sakit ini Allah, yang memberikan sakit ini Allah. Maka mintalah obat, mintalah kesembuhan hanya kepada Allah. Jangan pernah meminta kesembuhan kepada selain Allah, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah ya. Kenapa kita harus mengatakan demikian kepada anak-anak kita? Karena banyak saat ini teman-teman orang tua yang justru mengajarkan kepada anak-anaknya, menanamkan dari sedini mungkin dengan mengalungkan jimat, ya, mengalungkan gelang, mengalungkan kalung. Dan ketika anaknya mengatakan, ini apa ibu, ini apa bunda, ibunya mengatakan, ini agar kamu dijauhkan dari sakit, gitu ya. Ini ibu minta dari orang pintar, ya, dikalungkan, ditaruh di tanganmu, jangan dilepas karena ini yang akan menjauhkan kamu dari sakit ya. Naudzubillah summa naudzubillah kalau sampai ada orang tua yang mengajarkan demikian kepada anak-anaknya sehingga tertanam dalam diri anak-anak sampai besar. Kalau ada sakit ya, kalau pengen dijauhkan dari sakit, maka dia pakai gelang-gelang tersebut atau biasanya kita menyebut dengan jimat ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diantaranya juga ya, yang bisa kita lakukan untuk mengobati anak-anak yang sakit, diantaranya adalah kita bisa memijat anak-anak kita, ya, memijat anak-anak kita. Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aku masuk menemui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang budak kecil Habasyi sedang memijit punggung beliau. Maka aku tanyakan, wahai Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Kemudian beliau menjawab, aku salah jatuh dari punggung unta, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW terjatuh dari punggung unta. Kemudian Rasulullah SAW mencoba untuk minta untuk dipijit ya. Jadi ternyata memijit anak itu dalam rangka kita menjaga kesehatan anak-anak ketika mereka sedang dalam keadaan sakit ya. Subhanallah. Dan juga teman-teman ada pengobatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolehkan, diantaranya kalau untuk yang sudah bisa dibekam ya, bisa dengan dibekam ya. Dan ini juga adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bekam juga ada waktunya, bukan asal membekam, dan ada syarat dan ketentuannya berlaku. Maksudnya nggak semua tuh bisa dibekam ya. Nanti tanya dulu ke terapisnya, kira-kira saya tuh bisa dibekam enggak gitu ya. Kalau misalnya terapisnya bilang, oh iya bisa dibekam, harinya hari apa, pilih hari yang terbaik untuk bekam, dan semuanya ada ilmunya. Jadi enggak bisa kita langsung minta anak kita, nak tolong nak ya bekam, atau kita orang tua enggak bisa membekam, tiba-tiba sini ibu bekam ya nak gitu lah. Nanti malah jadinya ada, bukan salah dibekamnya, bukan, tapi caranya, karena enggak punya ilmunya, kita berusaha untuk memberikan untuk membekam anak-anak kita, bukannya sembuh malah jadi parah sakitnya. Ya, ini juga tidak boleh seperti itu ya. Juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam buku, di dalam kitab beliau pernah mengatakan tentang lafaz yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah SAW, faltakhud qistan hindiyan. Ini juga bisa dipakai untuk penyakit ya. Rasulullah SAW mengatakan hendaknya mengambil serbuk ranting hindi ya, dan menggerusnya dengan air, fatuhaqquhu bima'in ya, summa tas'idhu iya, kemudian meneteskannya di hidungnya. Atau yang biasa kita kenal kalau zaman sekarang itu kustulhin ya, kustulhin kan jadinya kustulhin. Kustu itu dari kata qiston hindian ya, serbuk ranting hindi. Nah, ini juga bisa kita pakai
Karena ini juga pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ada obat yang Rasulullah SAW pernah beritahu kepada kita. Di antara obatnya adalah air kencing unta. Lihat, air kencing unta, bukan air kencing sembarang air kencing ya. Apalagi air kencing manusia, jangan ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya adalah air kencing unta. Jadi dulu pernah datang rombongan ya orang yang sakit, kemudian Rasulullah SAW memberikan air kencing unta dan biidnillahi ta'ala penyakitnya Allah sembuhkan. Maka Rasulullah SAW ya di antara cara mengobati juga dengan air kencing unta. Nah, kita ajarkan juga kepada anak-anak kita pengobatan-pengobatan tibbun nabawi ini, dan masih banyak lagi, saya tidak bisa membahasnya satu persatu di majelis ini. Yang jelas kita mengajarkan yang demikian kepada anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki bekal suatu hari kelak ketika Allah berikan sakit sebagai ujian, maka dia sudah siap untuk mengobati dirinya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bisa teman-teman ya melihat kebersihan kuku anak-anak kita. Ya, kebersihan kuku anak-anak kita ya. Ini juga seharusnya kita perhatikan. Karena biasanya kalau kuku anak-anak kita panjang itu penyakit-penyakit tuh nyelip ya. Nyelip di kuku-kuku. Maka di antara cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak-anak kita adalah memotong kuku anak-anak kita kalau memang sudah waktunya untuk dipotong ya. Dan ini termasuk dari sunanul fitrah ya. Taqlimul adhafir ini termasuk dari sunanul fitrah ya. Nah, dan yang terakhir teman-teman, biasakan untuk kita dapatkan tubuh anak-anak kita sehat ya, maka biasakan untuk kita ajarkan olahraga ya. Kita biasakan anak-anak kita, enggak apa-apa sama kita barengan gitu ya, untuk berolahraga ya. Karena Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang kuat ya dibandingkan orang yang lemah. Maka di antara cara agar kita bisa menjadi seorang muslim yang kuat, di antaranya adalah mengajarkan anak-anak kita atau kita bareng-bareng berolahraga dengan anak-anak kita ya. Nah, sebelum olahraga itu selipkan niat ya. Jadi katakan kepada anak-anak kita, "Nak, kita itu olahraga itu bukan cuman jalan-jalan, misalnya sepeda bareng ya. Zaman sekarang kan lagi musim pandemi ini banyak sekali kalau di Yogyakarta saya lihat ya, orang tuh ngepit bareng gitu ya, satu keluarga. Nah, kita katakan kepada anak kita, kita itu nyepeda bareng ini dalam rangka olahraga, dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka keluarnya kita olahraga, semoga Allah menulisnya pahala ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga anak-anak itu ketika olahraga itu dia ada rasa, oh ya ini kan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW juga beliau pernah ya, beliau lari-lari dengan istri beliau, dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ya melakukan perlombaan ya dengan cucu-cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Dan ini dalam rangka untuk mengajarkan anak-anak kita berolahraga ya, subhanallah. Olahraga saja sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Dan perbedaannya mungkin kalau orang-orang di luar Islam itu mereka olahraga untuk mendapatkan kepingan-kepingan emas ya, kepingan-kepingan dunia. Tapi kalau kita orang Islam berolahraga itu untuk mendapatkan badan yang bugar, untuk mendapatkan badan yang sehat, dan dengan nikmat badan sehat ini akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh juga anak-anak diajarkan ya bagaimana memanah ya, olahraga yang diajarkan bisa dengan memanah, bisa dengan berkuda, bisa juga dengan berenang ya. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, kata beliau, "Ra'aitul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma ala atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi kata Umar, aku melihat Hasan dan Husain digendong di atas pundak Rasulullah SAW ya. Dan ketika itu Umar mengatakan sebaik-baik kuda adalah yang berada di bawah kalian berdua ya. Nah, kita juga bisa mengajarkan anak-anak berkuda ya.
Karena Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, kata beliau, sebaik-baik penunggang kuda adalah Hasan dan Husain. Ya, kita ajarkan anak-anak untuk berkuda, tujuannya adalah untuk berolahraga, dan dengan berolahraga akan mendapatkan badan yang bugar. Dengan badan yang bugar, anak-anak kita dan kita semuanya bisa beribadah dengan khusyuk. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf ya atas keterlambatan tadi beberapa menit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal solih kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.